Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita semua bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya. Yang mana kita masih membahas di buku jilid 5D, tema 8 lingkungan sahabat kita. Dan kali ini akan kita bahas latihan soal di tema 8 subtema 3 ya, latihan soal subtema 3 tema 8. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan juga yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya, bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 5. Oke, kita menuju ke halaman 86 ya adik-adik sekalian. Nah, latihan soal subtema 3. Muatan bahasa Indonesia KD 3.8. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5. Menurut perkiraan IEA atau International Energy Agency, sejauh ini terdapat ketegangan terbesar terhadap masa depan sumber daya air bagi sistem energi. Ketegangan tersebut mencakup dua lingkup, yaitu produksi energi listrik batu bara yang makin membubung, serta maraknya industri bahan bakar nabati yang terancam menguras air. IEA juga mencatat bahwa produsen daya batu bara dapat mengurangi konsumsi air dengan menggunakan sistem dry cooling yang akan meminimalkan kebutuhan air. Tambah lagi akan menghasilkan energi yang lebih efisien. Oke, pertanyaan yang pertama. Penyebab terganggunya sumber daya air pada teks tersebut adalah, di sini udah saya tuliskan ya Dede ya. Yang nomor 1 bahasa Indonesia. Nah, penyebabnya yakni produksi energi listrik batu bara yang makin membubung serta maraknya industri bahan bakar nabati yang terancam menguras air. Nomor 2, makna dari kata energi pada teks tersebut adalah, ya, jawabannya untuk yang nomor 2, energi adalah sumber daya. Oke, mungkin bisa di-pause terlebih dahulu ya Dedek kalau untuk disalin ya, baik nomor 1 ataupun nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Peristiwa penting dalam teks tersebut terletak pada kalimat pada kalimat keberapa di sini ya? Kalimat ketiga ya adik-adik ya. Ya, kalimat ketiga jawabannya ini, kalimat ketiga. Ketiga yang ada IEA. Ya. Kalimat ketiga ini ya. Jadi pada kalimat ketiga ditulis kalimat ketiga gitu juga boleh, atau mungkin mau ditambahkan kalimatnya ya. Kalimat ketiga itu adalah IEA atau IEA mencatat bahwa produsen daya batu bara dapat mengurangi konsumsi air dengan menggunakan sistem dry cooling yang akan meminimalkan kebutuhan air. Lanjut ke nomor 4, gagasan pokok pada teks tersebut adalah, nah ini gagasan pokoknya ya. Menurut perkiraan IEA ya, atau IEA ya, sejauh ini terdapat ketegangan terbesar terhadap masa depan sumber daya air bagi sistem energi. Lanjut ke nomor 5, tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Kesimpulannya adalah, produsen daya batu bara dapat mengurangi konsumsi air dengan menggunakan sistem dry cooling yang akan meminimalkan kebutuhan air serta menghasilkan energi yang lebih efisien ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan pelajaran IPA ya. KD 3.8. Perhatikan dampak limbah terhadap lingkungan berikut. Yang pertama ini, ikan-ikan di sungai. Oke,
maaf adik-adik ya. Yang pertama, ikan-ikan di sungai keracunan. Yang kedua, berkurangnya udara bersih. Yang ketiga, tumbuhan air banyak yang mati. Yang keempat, air sungai tidak layak minum. Yang kelima, terjadinya hujan asam. Dan yang keenam, munculnya aroma tidak sedap. Dampak yang tepat dari limbah cair industri ditunjukkan oleh nomor. Dampak dari limbah cair industri itu diantaranya satu, ikan-ikan di sungai akan keracunan ya, karena limbah cair tersebut. Kemudian kalau berkurangnya udara bersih itu berarti tidak limbah cair ya, itu limbah gas. Kemudian yang ketiga, tumbuhan air banyak mati ya, 1, 3. Kemudian yang keempat, air sungai tidak layak minum, itu juga ya. Kemudian terjadinya hujan asam, ini gas ya. Yang keenam, munculnya aroma tidak sedap ya. Berarti jawabannya adalah 1, 3, 4, dan 6 ya. Kalau yang 2 dan 5 itu gas ya, bukan cair. Jawabannya yang C. Nomor 2, jika kita meminum air yang tercemar atau air yang tercemar kuman, dapat mengakibatkan apa? Nah, kita bisa sakit bahkan keracunan ya adik-adik ini. Yang nomor 2 jawabannya adalah bisa keracunan serta terkena penyakit diare. Nomor 3, penanaman kembali hutan yang gundul dinamakan, jawabannya adalah reboisasi. Fungsinya untuk apa lah ini? Ya, nomor 3, reboisasi fungsinya untuk mencegah bencana banjir dan tanah longsor. Nomor 4, apa akibatnya jika masyarakat kekurangan air bersih? Akibatnya kebutuhan air tidak terpenuhi sehingga dapat menimbulkan wabah penyakit ya. Lanjut ke nomor 5, tuliskan fungsi lubang resapan di pemukiman padat penduduk. Manfaatnya apa? Untuk mencegah banjir karena dapat menimbulkan air yang meresap ke dalam tanah. Dapat memaksimalkan, jadi untuk mencegah banjir karena dapat memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah ya. Kalau ada lubang resapan atau biopori ya, biasanya kita kenalnya dengan nama biopori. Sekarang kita ke muatan pelajaran IPS ya. Ali membeli beberapa batang coklat untuk bahan pembuat bolu coklat. Ali mengolah coklat tersebut menjadi bolu untuk kemudian ia jual kepada teman-teman di sekolah. Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan ekonomi yang dilakukan Ali adalah produksi ya, karena dia membuat untuk dijual ya. Itu kegiatan adalah produksi. Kemudian nomor 2, Komang membeli 2 buah pensil dari Pak Anto di toko alat tulis. Dalam kegiatan ekonomi tersebut yang berperan sebagai konsumen adalah Komang ya, Komang karena dia membeli untuk dipakai, berarti dia konsumen. Lanjut ke nomor 3, setujukah kamu bahwa pemerataan kegiatan distribusi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Jelaskan pendapatmu. Oke, nomor 3 jawabannya adalah setuju ya. Karena membantu produsen dan konsumen lah. Produsen terbantunya dengan apa ya? Jadi produksinya bisa terjual ya. Sedangkan konsumen, tentunya dia dapat dengan mudah untuk mendapatkan barang yang diinginkan, yaitu ya. Nomor 4, Lani suka dengan jajanan yang dijual di kantin sekolah. Menurut Lani, jajanan di kantin sekolah bersih dan sehat. Ucapan Lani membuat salah seorang penjual di kantin sekolah merasa senang. Sudahkah, lah ini bukan Sari tapi Lani ya, sudahkah Lani menghargai usaha yang dilakukan oleh orang lain? Ya, jawabannya adalah sudah ya dari semua. Ya, jawabannya adalah sudah. Karena atau ya berarti ya atau sudah. Karena Lani menghargai usaha orang lain dengan memberi pujian. Nomor 5, tuliskan pengalamanmu menghargai usaha orang lain. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah melakukan usaha tersebut? Nomor 5. Ini contohnya ketika membeli makanan di warung tetangga dan mengatakan bahwa makanan tersebut enak. Nah, manfaatnya tentunya dengan makanan enak kita menjadi senang. Ya, tetangga juga ikut
merasa senang karena sudah dihargai ya untuk yang nomor 5. Kita lanjut ke muatan pelajaran PPKN. Berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang D ya. Nomor 2, jika ada suatu jenis usaha tertentu yang mengalami masalah atau sulit ditemukan keberadaannya, maka masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, yang B ya. Nomor 3, ibu guru mengajarkan cara bermain gamelan. Gamelan adalah musik tradisional dari daerah Jawa. Sikap menghargai keberagaman yang dapat dilakukan Jonas yang berasal dari Flores dengan cara, ya ini jawabannya adalah mau mempelajari gamelan dan memperhatikannya dengan baik. Kita lanjut ke nomor 4, bagaimana cara untuk menghargai usaha atau pekerjaan orang lain. Nah, ini untuk yang nomor 4 ya. Nih, dengan cara memberikan pujian atau memberi ucapan terima kasih. Lanjut ke nomor 5, apa manfaat menghargai usaha atau pekerjaan orang lain? Nah, manfaatnya tentulah orang lain akan merasa senang dan dihargai ya pastinya. Oke, kita ke muatan pelajaran yang terakhir, yaitu muatan pelajaran SPDP. Pewarna yang digunakan untuk mewarnai gambar berikut adalah, ini yang digunakan adalah pakai pensil warna, yang C ya. Nomor 2, langkah pertama dalam membuat gambar cerita adalah menyiapkan alat dan bahan, D. Nomor 3, poster biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu pesan ya kepada orang lain ya. Nomor 4, teknik mewarnai terbagi menjadi 2, yaitu teknik basah dan teknik kering. Nomor 5 ini ada 3 ya. 5A, jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan gambar cerita. Gambar cerita itu adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan ya. Ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Ini ada di materi ya Dedek, bisa dilihat. Kemudian yang B, tuliskan cerita tentang gambar berikut ya. Ini ada gambar mobil, ada taman bunga ya, ini di pagi hari terlihat matahari. Oke, di sini saya berikan satu contoh ya. Jadi pada pagi hari kami sekeluarga pergi berjalan-jalan dengan mengendarai mobil melihat taman bunga yang indah. Itu ya Dede untuk yang nomor 5B. Lanjut kita ke nomor 5C, teknik pewarnaan apa yang digunakan pada gambar tersebut ya. Ini jawabannya adalah teknik basah ya, karena di sini ada cat air ya dan ada kuas. Jadi yang digunakan adalah teknik basah. Oke, jadi untuk latihan soal di tema 8 subtema 3 sudah kita bahas ya Adik-adik. Nanti tinggal kita bahas untuk soal yang ayo berlatih yang belum kita bahas ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Dan sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.